Waalaikumsalam, Rizka. Silakan duduk, Rizka. Udah nyaman duduknya? Udah ya? Atau mau di sofa? Gak usah, Di sini aja. Oke. Rizka, gimana hari ini? Sehat, Rizka? Alhamdulillah, Rizka hari ini sehat. Alhamdulillah. Rizka, sekarang udah kelas 12 ya? Iya, Bu. Gimana selama naik kelas 12 ini gimana? Alhamdulillah, Rizka baik. Tapi kalau untuk pembelajaran Rizka kurang semangat sih, Bu. Kenapa kurang semangat? Ya, ini Bu, satu karena faktor ekonomi keluarga. Kemudian? Untuk datang ke sekolah Rizka sering terlambat juga. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalnya di kelas atau sama guru-gurunya, mata pelajarannya gimana? Alhamdulillah kalau sama guru-gurunya Rizka baik, tapi kalau sama teman kelas ada sebagian yang sering ngata-ngatain kayak. Oh begitu. Tadi pelajaran apa sebelum kemarin tadi dari kelas kan? Iya, Bu. Oke, pelajaran apa tadi? Pelajaran PJOK. PJOK sama siapa? Pak Parul atau Pak Andi sama siapa? Sama Pak Andi. Oh sama Pak Andi. Tapi hari ini Pak Andi nggak datang ya? Iya. Siapa yang ganti tadi? Nggak ada, cuma dikasih materi aja. Oh gitu. Oke. Rizka, hari ini Rizka tahu nggak kenapa dipanggil ke ruang BK? Enggak, Bu. Nggak tahu ya? Iya. Oke. Jadi hari ini Ibu panggil Rizka ke ruang BK untuk melaksanakan bimbingan konseling individual, di mana sebelum kita mulai ke intinya, Ibu mau menjelaskan dulu ke Rizka kalau konseling individual ini kita lakukan dengan tujuan untuk membantu Rizka mengatasi masalah-masalah yang sedang Rizka alami sekarang. Semoga dengan adanya konseling individual ini ada nanti solusi yang didapat. Oke. Kemudian Ibu juga mau menjelaskan ke Rizka, di dalam bimbingan konseling ini ada beberapa asas Rizka. Ya, salah satunya itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini Rizka nanti bisa cerita apapun di sini tanpa mengkhawatirkan cerita Rizka akan keluar dari ruangan ini. Artinya apa? Rizka tidak perlu khawatir cerita Rizka akan diketahui oleh guru lain atau teman-teman lain. Karena kita punya yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, apa yang Rizka ceritakan hari ini ke Ibu, itu cukup Ibu dan Rizka saja yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada yang namanya asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan itu Rizka bebas nak cerita apa aja sama Ibu, baik itu masalah pribadi Rizka, masalah belajar ataupun masalah sosial, itu Rizka bebas cerita sama Ibu. Ya, itu yang dinamakan dengan asas keterbukaan. Jadi jangan ada yang Rizka tutupi. Kalau memang Rizka merasa sepertinya ini harus aku ceritain nih ke Bu Una, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini penting sekali. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih sama Rizka. Rizka datang kemari itu terpaksa atau enggak? Enggak, Bu. Karena keinginan sendiri ya? Iya. Oke. Jadi di sini namanya asas kesukarelaan. Jadi tidak ada keterpaksaan Rizka untuk datang kemari tanpa Ibu paksa-paksa. Begitu. Paham ya Rizka? Paham. Oke. Oke, langsung aja Rizka. Sebelumnya Ibu mau kasih tahu ke Rizka dulu. Ibu mendapat laporan nih ya dari wali kelas dan beberapa guru mapel bahwasanya Rizka banyak ketinggalan mata pelajaran. Ibu kan udah pantau Rizka nih dari kelas 10, kelas 11, sekarang udah kelas 12, ya kan? Kenapa di kelas 12 ini agak merosot? Kok datangnya terlambat, apanya banyak? Ada masalah Rizka? Ada sih, Bu. Ada masalah? Iya. Boleh cerita ke Ibu nggak masalahnya apa? Boleh. Oke, boleh. Ibu dengerin. Silakan cerita. Yang pertama alasan Rizka terlambat datang sekolah, Rizka pagi bantuin Mama Rizka dulu, beres-beresin rumah untuk pekerjaan rumah, karena kan Mama pagi pergi kerja. Terus pulang sekolah, Rizka bantuin Mama jualan. Habis itu selesai Mama jualan, tutup, Rizka pergi kerja lagi, terus pulang sampai jam 11 malam. Terus itu baru Rizka tidur, dari situ Rizka sering terlambat datang sekolah.
Nah, jam tidurnya Rizka kurang teratur. Oh gitu. Tidur jam berapa biasanya? Jam 11 selesai Jam pulang kerja tuh kan jam 11 tuh. Itu langsung tidur atau main HP dulu atau gimana? Langsung tidur. Oh, langsung tidur gitu. Terus Mama, berarti Mama Rizka jualan ya? Iya, Bu. Itu jualan mulai dari jam berapa kah? Dari selesai Mama pulang kerja. Pulang kerja. Oh, Mama jadi double kerjanya. Iya, Mama Sebelum ART. oh gitu. Oh, ART. Berarti pagi itu ART. Iya. Itu kerjanya ngapain tuh? Beres-beresin rumah Beres-beres orang. rumah orang, habis itu pulang baru buka kedai Iya. gitu. Oh gitu. Jadi Rizka bantuinnya kapan? Selesai pulang sekolah. Pulang sekolah langsung bantu Mama gitu Iya. ya. Habis itu lanjut lagi kerja sepulang dari tutup kedai Mama gitu. Iya. Oh gitu. Kalau ayah Rizka? Ayah Rizka buruh tani. Buruh tani. Buruh tani itu dalam arti kayak mana tuh? Kalau misalnya orang pergi ke sawah, terus kadang ayah disuruh bersih-bersihin sawah, kayak cabut rumput, tamping-tamping jalan sawah, kayak gitu. Oh gitu. Itu ayah kegiatannya dari jam berapa? Itu setiap hari selalu ada tuh? Enggak, kalau dipanggil orang aja. Oh dipanggil orang aja. Kalau pas enggak dipanggil berarti? Ayah di rumah. Oh di rumah. Rizka berapa bersaudara Rizka? 3, Bu. 3. Yang pertama? Rizka. Oh Rizka anak pertama? Iya. Oke, yang kedua? Yang kedua adik Rizka masih umur 4 tahun. 4 tahun. Yang ketiga 2 tahun. Yang 4 tahun udah sekolah juga? Udah. PAUD? PAUD atau TK? TK, Bu. Oh TK, oke Rizka. Rizka, ibu dengar cerita Rizka, ibu ngerasa kayak bangga sama Rizka karena di usia Rizka yang sekarang mungkin di antara kawan-kawan Rizka yang mungkin saat ini itu sedang menikmati proses belajarnya, sedang menikmati masa-masa remajanya, tapi Rizka di sini sudah mau merelakan masa-masa itu untuk bantu orang tua. Ibu salut, itu sangat bagus dan ibu sangat apresiasi itu. Ya Rizka ya. Oke, sekarang masalahnya itu tadi adalah Rizka sering datang terlambat ke sekolah, ya, dan sering alpa. Oke, ibu bisa maklumin kalau Rizka terlambat itu karena mungkin tidurnya kemalaman sampai akhirnya bangunnya kesiangan gitu ya. Kalau misalnya nggak datang, kenapa nggak ada yang permisikan? Mama, yang satu Mama nggak ada HP. Terus yang kedua kalau mau datang ke sekolah juga, kan di rumah nggak ada kereta. Rizka juga kalau mau pergi sekolah sekarang udah kalau nggak jalan numpang-numpang sama orang. Oh gitu. Rumah Rizka di mana? Rumah Rizka di belakang sana. Itu jalan ke depannya jauh? Lumayan jauh. Oh gitu. Biasa enggak, maksud ibu kalau dari depan ke sekolah itu nggak ada angkot? Enggak, Bu. Nggak ada? Nggak ada. Kalau teman-teman yang dekat di situ ada nggak yang sekolah? Ada, cuman kadang yang nggak dibolehin sama mamanya, nggak usah gonceng dia kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau jadi gimana ya solusinya supaya Rizka itu bisa datang ke sekolah tepat waktu? Coba menurut Rizka gimana? Rizka bangun tidurnya lebih cepat. Bangun tidurnya lebih cepat. Ya, pola tidur juga harus diatur. Oke, bagus. Terus apa lagi kira-kira? Ya, aja sih. Nah, intinya Rizka, sekarang ibu mau nanya ke Rizka, prioritas Rizka di mana? Emang kerja dan bantu orang tua itu penting, tapi kita pas hidup ini pasti ada prioritasnya ya. Prioritasnya kerja dulu atau sekolah dulu? Rizka mau sekolah dulu. Mau sekolah dulu kan? Artinya kalau Rizka mau sekolah dulu, memang harus ada yang kita korbankan. Ya nggak? Iya. Apa yang harus dikorbankan? Ya itu tadi. Selain tenaga kita yang lelah, selain pikiran kita juga mungkin lelah karena harus memikirkan selain belajar, memikirkan juga kerja gitu kan. Tapi dari situlah kita belajar untuk lebih memanage waktu. Ya Rizka ya. Misalnya kayak mana? Kayak Rizka bilang tadi sama ibu, bangunnya lebih cepat, atur pola tidurnya gitu. Intinya kalau Rizka ada niat untuk berubah pasti bisa. Ya, karena ibu sudah pantau Rizka dari kelas 10 nggak ada masalah. Kelas 11 nggak ada masalah. Sekolahnya bagus, belajarnya bagus. Kok tiba-tiba kelas 12 merosot kan ibu jadi bertanya-tanya. Ya kan? Jadi sebelum daripada ibu berasumsi, lebih bagus ibu panggil Rizka langsung dan ibu jadi tahu alasan Rizka itu terlambat dan nggak masuk sekolah. Ya Rizka ya? Iya. Oke.
Kemudian Rizka, cita-cita Rizka apa sih? Saya pengen jadi perawat. Oh, Rizka pengen jadi perawat. Iya. Kalau pengen jadi perawat itu berarti harus mapel biologi, matematika, kimianya harus bagus ya. Iya, Bu. Nilai aman nilai matematika, biologinya? Alhamdulillah, semua nggak ada masalah. Oke, bagus. Rencana mau masuk ke perawat mana? Sekolah perawat mana? Di Cut Nyadin, Bu. Cut Nyadin. Iya. Udah lihat-lihat juga? Udah ya. Untuk ininya kan kita gini Rizka. Di keperawatan ini sekalian Ibu kasih informasi ke Rizka mengenai karir ya. Jadi Rizka, kita itu untuk perkuliahan ada yang namanya kalau dulu zaman Ibu namanya senam PTN undangan. Kalau sekarang juga masih ada jalur undangan dilihat dari nilai rapor. Jadi Rizka nggak usah ikut tes kalau memang lulus di undangan ini. Jadi ada kalau Cut Nyadin itu swasta ya Rizka ya. Ya. Jadi ada universitas negeri yang dia itu mempunyai jurusan keperawatan. Misalnya di Universitas Syah Kuala, di Unsia, di USK. Rizka bisa ikut tuh nanti. Cuman dia dilihat dari nilai rapor Rizka. Makanya Ibu panggil Rizka hari ini. Nilai rapor kita untuk bisa dapat undangan itu dari kelas 1 ke kelas 2 grafiknya harus naik. Jangan grafik nilainya itu pertama naik, terus turun, naik lagi. Kalau bisa walaupun sedikit tapi naik. Gitu. Ya Rizka ya. Nah karena Rizka ada cita-cita berarti kan ada tujuan nih, ada tujuan hidup. Kalau ada tujuan hidup berarti kan ada usaha yang harus kita lakukan. Iya kan? Boleh Rizka mulai sekarang diperbaiki nilai-nilainya supaya di kelas 12 ini sangat menentukan. Terutama di semester 1, kebetulan ini masih semester 1, ya kan? Iya, Bu. Jadi mana-mana pelajaran yang tertinggal itu dikejar terus. Ya, Rizka ya? Oke. Sekarang gimana perasaan Rizka menghadapi situasi keadaan yang seperti ini? Kalau dibilang susah, ya pastinya susah kan, Bu? Iya. Apalagi di usia yang Rizka yang sekarang, teman-teman Rizka pada main-main, duduk ke kafe, kayak jalan-jalan, kayak gitu. Sama Rizka harus pergi kerja, bantu orang tua. Oke. Rizka sedih ya? Nggak apa-apa. Sedih itu wajar, emosi yang selalu muncul ke kita, itu perasaan yang sangat wajar. Kalau memang dengan nangis itu akan meredakan perasaan, nangis aja nggak apa-apa. Ya, Rizka mau nangis dulu? Ya, Rizka harus kuat. Oke? Supaya Rizka kuat, Rizka juga harus dengar nih cerita Ibu. Ibu dulu juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ibu yatim, mama ibu sama kayak mama Rizka kerjanya itu jualan nasi. Ya, kebetulan orang tua ibu juga nggak nikah lagi, jadi memang benar-benar tunggal untuk menafkahi anak-anaknya. Sampai sekarang ibu udah bisa jadi guru ada di depan Rizka. Itu yang pertama berkat apa? Karena Allah, kedua doa orang tua, ketiga usaha kita. Jadi ketiga ini Rizka harus berkesinambungan, harus memang udah saling terkait. Ya, kalau memang Rizka pengen menaikkan derajat orang tua, karena Rizka punya cita-cita juga, maaf HP ibu bunyi. Oke. Kalau memang Rizka ada keinginan untuk menaikkan derajat orang tua, artinya Rizka juga harus rela berkorban sekarang capek-capek dulu, sama kayak ibu. Dulu ibu kayak gitu juga. Tapi karena keinginan lebih kuat daripada mengeluhnya, akhirnya yang diinginkan tercapai. Ibu yakin Rizka juga bisa lebih dari ibu dan lebih dari orang tua. Ya, tanggapan orang tua Rizka gimana? Tanggapan orang tua, kan orang juga selalu bilang kayak apa sih orang gak punya cita-citanya jadi perawat kayak gitu. Terus mama selalu tanggap kayak nggak apa-apa, kita usaha kayak gitu. Kita usaha sama-sama, kita cari uang untuk kakak kuliah biar kakak bisa naik derajat mama kayak gitu. Terus bantu juga orang yang nggak ada uang kayak gitu kalau mau berobat.
Berarti tujuan Rizka pengen jadi perawat itu biar bisa bantu orang yang kayak mengalami apa yang Rizka alami gitu. Kayak uang susah, cari uang kan susah. Ibu ngerti perasaan Rizka sekarang, Ibu ngerti, Ibu paham apa yang udah Rizka lalui selama ini. Mungkin berat, tapi memang Allah itu akan selalu memberikan umatnya itu ujian. Tapi tidak hanya ujian, ujian beserta solusi-solusinya, udah sepaket. Kalau udah ada ujian, pasti ada solusinya, itu udah sepaket, nggak akan terpisah. Dan satu yang Rizka harus ingat ya, Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Artinya apa? Ujian hari ini yang Rizka hadapi itu karena Rizka yang sanggup menghadapinya. Kalau ujian Rizka dikasih ke ibu, belum tentu ibu bisa menghadapinya. Kalau dikasih ke orang lain, kawan-kawan Rizka belum tentu bisa menghadapinya. Jadi Rizka keren. Ya, Rizka ya. Iya Bu. Oke. Ayah gimana? Rizka deket nggak sama ayah? Rizka lebih dekat sama mama daripada sama ayah. Oh, jadi kalau cerita-cerita lebih terbuka sama mama. Iya. Gitu. Kenapa nggak dekat sama ayah? Karena ayah orangnya jangan ngomong, jangan bicara juga. Ini karena ayah capek pulang kerja, dia ayah lebih banyak istirahatnya. Oh gitu. Jadi memang jarang ngomong lah kalau sama ayah, tapi nggak ada masalah sama ayah, nggak ada ya. Oke, mama sama ayah baik-baik aja ya. Baik-baik aja Bu. Alhamdulillah. Jadi yang penting itu, ketika hubungan orang tua bagus, maka itu impact-nya akan ke anak-anaknya. Kayak Rizka, hari ini mungkin Rizka ibu panggil karena ada beberapa masalah, tapi itu juga di luar kendali Rizka, ya. Cuman yang ibu mau pertanyakan, kok baru sekarang kelas 10, kelas 11 kan bagus-bagus aja tuh belajarnya, kehadirannya, kok tiba-tiba di kelas 2 merosot gitu. Kenapa? Apa di kelas 10, kelas 11 dulu nggak bantu orang tua atau gimana? Atau mama baru jualan? Mama jualannya udah lama, tapi kata mama, kakak sekarang kan udah besar, jadi kakak udah bisa bantu-bantu mama, katanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebelumnya nggak dikasih bantu gitu? Enggak Bu. Oh, sebelumnya difokuskan ke Sekolah. itu sekolah. Untuk masalah menjadi perawat, itu keinginan Rizka atau keinginan orang tua Rizka? Yang satu keinginan Rizka, yang kedua juga karena dibantu support sama mama, jadi Rizka semangat untuk kuliah. Oh gitu, oke. Cita-cita menjadi perawat itu sangat mulia, ya Rizka ya, sangat mulia. Jadi ibu harap sama Rizka bisa menggapai apa yang Rizka inginkan. Dengan cara apa? Ya kayak tadi, seperti yang Rizka bilang tadi, apa? Untuk mencapai cita-cita Rizka tuh apa harusnya yang Rizka lakukan? Rizka harus lebih giat belajar, Rizka harus berusaha semaksimal mungkin, terus jangan datang terlambat lagi, terus kejar nilai yang udah ketinggalan. Oke, sama guru-guru ada masalah? Nggak ada. Oh ya, tadi ibu dengar Rizka bilang, Rizka ada masalah dengan kawan-kawan di kelas. Itu masalahnya apa? Ya orang selalu bilang kayak apa sih anak orang nggak punya mau cita-cita jadi perawat, orang ini selalu ngerendahin kayak gitu. Itu diungkapkan atau perasaan Rizka aja? Kadang ada yang ngungkapin, kadang ada ya perasaan Rizka, karena orang ini kalau setiap cerita ngeliatin Rizka gitu. Oh gitu. Ada sebagian yang ngungkapin. Rizka menanggapinya gimana? Kayak Rizka bilang kayak ya udah terserah kalian kalau memang kalian mau ngerendahin, kan Allah itu nggak tidur. Oke, bagus. Terus juga harus dibuktikan dengan berusaha. Berusahanya berusaha apa nih? Berusaha kayak ngejar nilai yang bagus, terus pokoknya berusaha yang lebih. Oke. Jadi Rizka, ibu udah dapat nih inti dari permasalahan ini. Kalau Rizka itu sekarang sering terlambat, Rizka sering tidak hadir, berarti kendalanya karena bantu orang tua, ya. Tapi sebenarnya bantu orang tua itu memang udah kewajiban kita dan itu sebenarnya nggak bisa kita jadikan alasan, ya Rizka ya. Cuman bisa nggak sih kira-kira kalau misalnya kegiatan kerja Rizka yang di malam itu dikurangin tuh bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Bu, soalnya kan Rizka juga kerja sama orang. Itu kalau misalnya pergi sekolah, orang tua ada ngasih jajan nggak?
Kalau mama ada uang, mama kasih, kalau enggak cuma dibekalin aja. Oh gitu. Rizka nggak misalnya nuntut gitu harus ada marah gitu kalau nggak dikasih jajan sama mama? Enggak, karena Rizka tahu ekonomi mama juga susah, untuk makan aja kadang pas-pasan. Oh gitu. Jadi kalau ini maaf ya Rizka ya, Ibu cuman mau nanya aja, kira-kira kalau nanti misalnya Rizka kuliah ya, untuk Rizka pasti tahu dong, dana untuk kuliah itu pasti ada, apalagi keperawatan. Itu udah itu dari mana nanti sumber dananya? Kata mama nanti bantu sedikit-sedikit. Rizka kan juga masih sehat, Rizka juga kerja nanti sedikit-sedikit untuk kuliah. Oke, bagus. Jadi Rizka, Ibu juga mau informasikan ke Rizka, kita sekarang ini di Aceh banyak kali Rizka beasiswa untuk orang-orang yang mau kuliah. Termasuk Ibu dulu juga kuliahnya dapat beasiswa karena Ibu juga berasal dari keluarga kurang mampu gitu. Jadi kalau memang Rizka niat kali untuk kuliah dan terkendala mungkin dengan dana, Rizka nanti boleh jumpain Ibu, kita cari beasiswa yang memang ada, yang memang tersedia ya untuk orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang kurang mampu. Oke Rizka? Oke Bu. Oke. Masih semangat kan? Masih. Tapi kan belajarnya semangat kan? Masih Bu. Oke. Jadi Ibu bisa jelaskan juga ke kawan-kawannya Rizka. Nanti kalau misalnya ada yang mau kuliah tapi terkendala sama dana, Rizka bisa bilang ke mereka, coba yuk kita jumpain Bu Una, kita tanya informasi beasiswa yang ada. Iya Bu. Gitu. Oke Rizka? Iya. Oke. Kemudian Rizka, boleh nggak Ibu nanya ke hal yang agak pribadi? Boleh. Boleh ya. Rizka punya pacar nggak? Rizka belum pernah pacaran Bu. Rizka belum pernah pacaran. Iya. Kenapa? Karena Rizka pengen fokus belajar untuk angkat derajat orang tua. Oke, bagus. Terus? Nggak apa-apa, nggak pengen aja pacaran. Nggak pengen pacaran. Tapi yang deketin ada? Ada. Ada. Itu penolakannya gimana? Ya, enggak, Rizka nggak mau pacaran dulu, Rizka mau fokus belajar dulu. Oke, iya. Karena gini ya, setahu Ibu karena Ibu kan pernah remaja juga kayak Rizka. Jadi kayak sekarang masa-masa seperti ini tuh memang lagi berbunga-bunganya, suka-suka ngeliat orang gitu ya. Oke, jadi Rizka ada nggak pernah suka sama seorang gitu? Pernah, cuma Rizka mikir kayak enggak lah, kita orang nggak punya, ngapain juga cinta-cintaan dulu. Jadi Rizka memang lebih fokus ke karir dulu, memperbaiki karir, ekonomi keluarga dulu, gitu ya. Oke. Jadi Rizka, Ibu senang hari ini Rizka mau datang ke Ibu dan mau terbuka sama Ibu. Rizka mau cerita, sharing ke Ibu. Satu nak yang mau Ibu bilang ke Rizka. Adanya Ibu di sini, ada kawan-kawan BK lainnya, itu juga sangat harus kalian fungsikan di sekolah ini. Kenapa? Adanya guru BK itu ya untuk jadi teman kalian, untuk tempat kalian cerita. Jadi nggak mesti harus nunggu Ibu panggil dulu baru datang, nggak. Kalian bisa datang kemari bercerita, Ibu akan mendengarkan dan kita akan cari solusinya sama-sama. Rizka paham ya? Paham ya? Sekarang Ibu mau nanya nih, menurut Rizka, guru BK yang ada di sekolah ini tuh seperti apa sih? Guru BK kelihatannya garang ya Bu, kalau dari luar. Oke. Dari luar nampaknya garang, tapi kalau kita udah deket, terus kita tahu sifat ibunya, ibunya baik-baik. Terus yang Ibu bilang tadi, Ibu bisa jaga rahasia. Oke. Jadi kedepannya jangan sungkan-sungkan lagi cerita ke Ibu, ke guru-guru BK yang lain. Pokoknya di sini ada 4 guru BK, itu bisa Rizka pilih mana yang membuat Rizka nyaman. Ya, ada Ibu, ada Bu Misma, ada Bu Anggi, dan ada Bu Ayu. Rizka lihat, oh mau cerita sama Bu Una aja lah, kayaknya lebih nyaman sama Bu Una, silahkan. Oh kayaknya nggak nyaman deh sama Bu Una, kayaknya mau sama Bu Anggi aja atau sama Bu Ayu atau Bu Misna aja, silahkan. Ya, walaupun sebenarnya Rizka punya guru pembimbing sendiri, ya kan, untuk kelas 12 kan Ibu yang pegang. Walaupun sebenarnya guru pembimbingnya Ibu, tapi kalau Rizka nggak nyaman sama Ibu, silahkan ke guru BK yang lain.
Oke? Oke. Back to topic, Rizka. Jadi tadi akar dari permasalahan kita adalah merosotnya nilai Rizka, kehadiran dan ketepatan Rizka datang ke sekolah, ya kan? Nah, jadi ini karena Ibu udah tahu kenapa Rizka terlambat dan kita juga udah temukan solusinya tadi. Apa Rizka solusinya supaya nggak terlambat lagi ke sekolah? Yang pertama? Harus kontrol jam tidur. Kontrol jam tidur, bagus. Terus yang kedua? Harus bangun lebih pagi lagi. Oke, mantap. Terus yang ketiga? Harus giat untuk ke sekolah. Iya, kemudian? Pelajaran yang tertinggal? Harus dikejar lagi. Oke, harus dikejar lagi. Sama yang terakhir, kalau Rizka nanti mau kuliah, tadi Rizka bilang mau kuliah, nilainya harus naik. Terutama pelajaran apa aja? Kimia. Oke. Itu 4 pelajaran yang harus Rizka kuasai karena Rizka juga pengen jadi perawat ya. Ibu doakan semoga Rizka bisa menggapai cita-cita yang Rizka inginkan. Amin. Ya, Rizka ya. Terus Rizka, ini Ibu pengen bilang sama Rizka bahwasanya setiap kita itu pasti pernah ya namanya merasa jenuh. Rizka juga pasti ngerasa jenuh, ya kan? Oke. Jadi kalau memang Rizka ada hal-hal yang kayak nggak sanggup ditahan sendiri di dada, pengen sharing, nggak ada tempat cerita, datang kemari, boleh jumpain Ibu ya Rizka ya. Dan setelah konseling individual ini Rizka, Ibu akan pantau terus perkembangan Rizka untuk lebih bagus lagi ya Rizka ya. Kalau memang nantinya ada perubahan ataupun tidak, Ibu harap ada perubahan setelah konseling ini, kita akan melakukan konseling lagi ya Rizka ya. Oke. Kira-kira ada nggak yang mau Rizka tanya ke Ibu? Boleh 1-2 pertanyaan aja. Nggak ada sih Bu. Nggak ada? Enggak. Udah puas dengan konseling kita hari ini? Udah ya. Jadi Rizka intinya adalah Ibu pengen Rizka itu berhasil. Oke. Dan Ibu juga akan melaporkan ini nanti kalau kira-kira Ibu nggak cerita masalah Rizka ke wali kelas, tapi Ibu cuman pengen sedikit aja bilang ke wali kelas, karena gini, Rizka nggak datang, merosotnya kehadiran Rizka dan keonteman Rizka dalam hadir ke sekolah sering terlambat. Itu Ibu pengen kali Rizka itu berubah. Cuman kan itu udah diketahui ya oleh wali kelas. Boleh nggak kira-kira Ibu bilang sedikit akar permasalahannya kenapa Rizka bisa merosot ke wali kelas? Rizka izinkan? Oke. Tapi Ibu nggak akan cerita masalah-masalah yang Rizka ceritakan hari ini, cuman sedikit aja supaya wali kelas itu tahu dan nantinya akan lebih aware, akan lebih perhatian ke Rizka mengenai hal-hal yang seharusnya Rizka jalani, apa yang Rizka hadapi sekarang. Oke Rizka? Iya, Oke. Jadi gimana perasaan Rizka setelah melakukan konseling individual ini? Rizka merasa lega, Rizka juga senang bisa bicara sama Bu Una. Terus mau nangis Rizka Bu. Kenapa? Jangan nangis. Terus Rizka juga dapat solusi dari Bu Una. Pokoknya kita sama-sama berjuang. Rizka berjuang untuk diri Rizka sendiri, untuk orang tua. Ibu juga akan bantu dan support Rizka. Rizka jangan khawatir. Iya Bu. Oke, nanti setelah ini kita akan lakukan konseling berikutnya. Ibu akan pantau terus perubahan Rizka dan perkembangan Rizka. Dan satu lagi, jangan sungkan-sungkan datang ke ruang BK untuk cerita. Iya, Oke. Jadi cukup untuk hari ini konseling individual kita. Semoga hari ini apa yang kita laksanakan
bisa berimpact besar ke depannya. Oke? Iya, Bu. Oke, terima kasih Rizka sudah mau datang ke sini. Ibu harap Rizka nggak sungkan-sungkan kemari. Iya, Bu. Oke? Iya. Oke. Rizka pamit ya, Bu. Oke. Hati-hati ya.